Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lintas Kata. Kisah ini tentang seorang wanita bernama Aira, seorang yatim piatu yang tumbuh besar di panti asuhan. Seorang perempuan sederhana, lembut, dan penuh kasih. Ia tak punya ayah yang bisa mengantar ke pelaminan, tak punya ibu yang bisa membisikkan doa di hari pernikahan. Tapi ia punya satu hal, cinta yang tulus untuk pria yang ia pilih, Randy. Randy adalah seorang pegawai negeri muda, anak bungsu dari pasangan pensiunan PNS yang tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Keluarga yang hidupnya biasa saja, tapi gengsi mereka kadang lebih tinggi dari langit. Saat Aira resmi menikah dengan Randy, semua terlihat biasa saja. Tapi di balik senyum-senyum hambar itu, tersembunyi penolakan yang begitu menusuk. Ibu Randy, Bu Mirna, sejak awal tak pernah benar-benar menerima Aira. Bukan karena Aira bersikap buruk, tapi semata-mata karena asal-usulnya dari panti asuhan. Hari pertama Aira datang ke rumah mertuanya, ia langsung dianggap asing. Tatapan Bu Mirna begitu tajam, dingin dan sinis, seolah-olah Aira adalah noda di antara keluarga yang merasa paling bersih. Mungkin dalam pikirannya, Aira tak pantas berdiri sejajar dengan anaknya yang terhormat. Waktu pun berjalan. Setiap ada kumpul keluarga, Aira selalu jadi bayangan. Ia duduk di sudut ruangan, mendengar gelak tawa mertua dan dua iparnya, Citra dan Desi, yang tak pernah lelah merendahkannya. Ia dijadikan bahan candaan, dicibir, dibanding-bandingkan, seolah keberadaannya hanya untuk mencuci piring dan menyajikan teh. Dan Randy, ia hanya diam, tak pernah membela, tak pernah menegur. Seolah-olah diam adalah cara paling aman untuk tidak jadi sasaran berikutnya. Tapi, sahabat Lintas Kata, siapa sangka, di balik kesederhanaan Aira, tersembunyi satu rahasia besar. Sebuah warisan yang akan mengguncang harga diri orang-orang yang selama ini meremehkannya. Dan semuanya akan terungkap satu persatu. Sahabat Lintas Kata, kalau kamu pikir hinaan itu cuma terjadi sekali dua kali, kamu salah besar. Karena bagi Aira, setiap acara keluarga bukanlah ajang silaturahmi, tapi seperti mimpi buruk yang berulang-ulang. Setiap kali masuk ke rumah mertuanya, Aira sudah tahu persis kemana harus melangkah. Bukan ke ruang tamu untuk ikut duduk dan ngobrol, tapi langsung ke dapur. Iya, dapur. Karena di mata mertua dan iparnya, itu satu-satunya tempat yang pantas untuk menantu dari panti asuhan. Bayangkan, semua orang duduk tertawa-tawa, makan, ngemil, update, gosip. Tapi Aira, dia sibuk bolak-balik ke dapur, cuci piring, buang sampah, siapin teh. Dan herannya, tak ada satupun yang merasa itu aneh. Bahkan, suaminya sendiri Randy hanya duduk diam, ikut nimbrung ngobrol, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Padahal, jelas-jelas istrinya diperlakukan seperti pembantu. Aira, piring di meja udah penuh tuh, jangan bengong, cepet cuci sana. Kasihan air pedamnya mubazir kalau kamu diem aja, celetuk iparnya sambil tertawa ngakak. Yang lain ikut tertawa, termasuk Bu Mirna yang langsung nyeletuk, "Yah, anak panti ya gitu. Disuruh kerja malah bengong. Emangnya hidup di rumah orang bisa santai kayak di panti?" Aira cuma tersenyum tipis, senyum yang pahit. Tapi bukan karena dia lemah, justru karena dia kuat menahan semua itu. Hari itu, Aira mencuci piring lebih banyak dari biasanya. Karena keluarga besar datang lebih lengkap, meja penuh dengan gelas, piring, sisa makanan. Tapi tak satu pun dari mereka menawarinya duduk sebentar. Tidak ada terima kasih, tidak ada kamu capek enggak. Yang ada hanya, air teh masih ada enggak? Namun, yang tidak mereka tahu, di dalam hati Aira ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan dendam, tapi keyakinan bahwa hidup ini tidak akan selamanya seperti ini. Bahwa harga diri tidak ditentukan dari siapa orang tuamu, tapi dari siapa dirimu sebenarnya. Dan mereka juga tidak tahu bahwa piring-piring yang mereka suruh Aira cuci itu akan menjadi saksi bisu dari kebodohan mereka sendiri. Karena tak lama lagi,
mereka akan tahu siapa sebenarnya Aira. Dan saat hari itu tiba, suara tawa itu akan berubah menjadi bisu. Hari itu Aira pulang ke rumah dengan mata sembab dan langkah gontai. Tapi hidup memang selalu punya cara mengejutkan saat kita nyaris menyerah. Ketika membuka pintu rumah kontrakan kecil yang ia dan Randy tempati, Aira melihat sebuah amplop coklat tua tergeletak di lantai, masuk dari celah bawah pintu. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan rapi. Untuk Aira. Dengan tangan sedikit gemetar, Aira membuka amplop itu. Isinya sebuah surat wasiat. Mata Aira membelalak. Surat itu ditulis oleh seseorang bernama Ibu Sumirah. Nama yang samar-samar masih ia ingat dari masa kecilnya di panti asuhan. Wanita itu adalah sahabat mendiang ibunya. Dalam surat itu tertulis bahwa sebelum orang tua Aira meninggal karena kecelakaan, mereka menitipkan seluruh harta warisan kepada Ibu Sumirah untuk disimpan sampai Aira dewasa dan menikah. Dan hari itu, Ibu Sumirah menyatakan waktunya telah tiba. Ia meminta Aira menemuinya minggu depan di notaris karena warisan itu akan segera diserahkan. Jumlahnya membuat Aira menutup mulutnya sendiri karena syok. 100 miliar rupiah. Air matanya kembali mengalir. Tapi kali ini bukan karena dihina, melainkan karena rasa haru dan campur aduk yang tak bisa dijelaskan. Seumur hidup, ia tak pernah membayangkan punya apa-apa. Tapi ternyata hidup telah mempersiapkan segalanya diam-diam. Tapi Aira tahu, ia tidak akan langsung mengubah hidupnya. Belum, karena ada satu hal yang harus ia lakukan lebih dulu. Membiarkan orang-orang yang meremehkannya terus menunjukkan wajah aslinya. Karena kelak, ketika semua topeng terlepas dan kebenaran muncul ke permukaan, hanya akan ada satu pihak yang tertunduk malu. Dan itu bukan dia. Pagi itu, Aira mengenakan kemeja putih polos dan rok panjang sederhana. Tidak ada riasan, tidak ada perhiasan, hanya tatapan penuh tekad di matanya. Ia melangkah masuk ke dalam kantor notaris di pusat kota, ditemani rasa gugup yang sulit ia kendalikan. Di ruang tunggu, seorang wanita tua berjilbab duduk menunggunya dengan senyum hangat. Dialah Bu Sumirah, sahabat lama almarhumah Ibu Aira. Dengan suara bergetar, wanita itu berkata, "Kamu mirip sekali dengan ibumu, Nak." Aira menahan tangis. Itu pertama kalinya ada yang membicarakan ibunya dengan penuh kasih setelah bertahun-tahun. Bu Sumirah lalu mengajak Aira masuk ke dalam ruang pertemuan. Di sana, notaris yang sudah menyiapkan semua dokumen menyambut mereka. Dengan suara tenang, ia menjelaskan isi wasiat. Seluruh aset, properti, saham, dan tabungan orang tua Aira yang dulu dititipkan kepada Bu Sumirah kini secara sah dipindahkan atas nama Aira. Nilainya 100 miliar rupiah. Bukan warisan biasa, melainkan hasil kerja keras kedua orang tuanya semasa hidup yang diamankan selama 20 tahun lebih. Aira tidak bisa berkata-kata. Tangisnya pecah, tapi ia tetap menunduk, tidak merasa tinggi hati. Dalam diam, ia bersumpah tidak akan membiarkan kekayaan ini mengubah hatinya. Notaris itu lalu bertanya, "Apakah akan Anda umumkan sekarang kepada keluarga suami Anda?" Aira menggeleng. "Belum, Pak. Biar waktu yang bicara." Sahabat lintas kata, "Kadang, bukan kekayaan yang membuat seseorang besar, tapi cara dia menjaga hati ketika punya segalanya." Dan hari itu, Aira resmi menjadi miliarder. Tapi tetap berjalan pulang dengan langkah sederhana dan senyum kecil yang disembunyikan. Hari-hari Aira masih seperti biasanya. Dia tetap menjadi bayangan di rumah mertuanya, tetap jadi bahan sindiran, tetap jadi tukang cuci piring saat keluarga besar berkumpul. Padahal, tak satu pun dari mereka tahu bahwa kini Aira adalah pemilik rekening dengan saldo 100 miliar rupiah. Tapi Aira bukan tipe orang yang menunjukkan segalanya. Dia memilih tetap sederhana, masih memakai motor lamanya, masih mengenakan gamis polos tanpa merek, dan tetap tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama suaminya, Randy. Namun,
Diam-diam, Aira mulai melakukan hal yang tidak diketahui siapapun. Beberapa kali, dia mengunjungi panti asuhan tempat ia dibesarkan, memberikan bantuan tanpa nama, menyumbang renovasi sekolah, bahkan menanggung biaya pengobatan seorang tetangganya yang sakit keras. Ia tak ingin orang tahu, karena menurutnya kebaikan tak harus diumumkan. Sementara itu, Randy mulai menyadari ada yang berbeda dari Aira. Istrinya kini lebih sering keluar rumah, kadang menghindari obrolan, dan beberapa kali terlihat menyembunyikan kertas-kertas penting. Saat itu, Randy hanya diam. Tapi, ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang Aira sembunyikan? Rasa penasaran itu pun dia bawa ke ibunya, Bu Mirna. Namun, bukannya bersikap dewasa, sang ibu malah semakin curiga dan penuh prasangka. Jangan-jangan dia punya simpanan. Dari dulu mama sudah bilang, anak panti itu pasti ada maksud tersembunyi. Kalimat itu menusuk, dan sekali lagi, Aira menjadi bahan pembicaraan. Bukan karena kesalahannya, tapi karena prasangka mereka sendiri. Namun, Aira tetap diam. Ia tahu, waktunya belum tiba. Sahabat lintas kata. Dalam hatinya, Aira hanya berkata, kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, semoga aku masih bisa tetap memilih memaafkan, bukan membalas. Ya, Aira diam-diam sedang menyiapkan kebaikan besar, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang paling terhina, kadang justru yang paling tulus menolong di saat semua orang tak mampu. Musim hujan mulai datang. Hawa dingin menyelimuti desa kecil tempat Bu Mirna tinggal bersama anak-anaknya. Tapi hari itu ada dingin yang lebih menusuk daripada sekadar cuaca. Pagi itu Bu Mirna pingsan di dapur. Seketika rumah jadi panik. Suami dan ketiga anaknya langsung membawa sang ibu ke rumah sakit kabupaten. Dokter memeriksa dengan serius dan hasilnya membuat semua orang terdiam. Bu Mirna divonis menderita penyumbatan pembuluh darah di otak, dan untuk menyelamatkan nyawanya diperlukan operasi secepat mungkin dengan biaya setidaknya 500 juta rupiah. Ruang tunggu rumah sakit jadi saksi. Suasana yang biasanya dipenuhi suara ejekan dan tawa kini sunyi. Tak ada yang bisa tertawa saat uang ratusan juta rupiah menjadi batas antara hidup dan mati seseorang yang mereka sayangi. Suami Bu Mirna, seorang pensiunan PNS biasa, hanya bisa menunduk lemas. Anak-anaknya pun tak punya cukup tabungan. Bahkan Randy, suami Aira, hanya mampu berkata, kalau kita gabung semua tabungan, paling cuma 50 juta. Itu pun belum tentu cukup untuk DP operasinya. Tak ada yang berani berkata apa-apa. Semua hanya saling memandang dengan wajah cemas dan tak berdaya. Hingga tiba-tiba, Aira berdiri dari bangku tunggu. Dengan suara pelan tapi pasti, dia berkata, kalau ibu mau dioperasi hari ini, biar saya yang tanggung semua biayanya. Semua orang terdiam. Bahkan Randy menoleh dengan wajah bingung. Istriku, kamu serius? Tanyanya. Aira mengangguk pelan. Tanpa menunjukkan emosi, ia berjalan ke loket pembayaran dan membayar seluruh biaya operasi tunai, tanpa mencicil, tanpa menjual rumah, tanpa pinjam siapapun. Petugas rumah sakit pun kaget. Uang sebesar itu dibayar oleh seorang perempuan yang biasa mereka lihat hanya sebagai menantu kalem dan sederhana. Di lorong rumah sakit itu, bisik-bisik mulai terdengar. Dan Randy akhirnya sadar, ada sesuatu yang besar yang disembunyikan istrinya selama ini. Tapi Aira hanya diam. Baginya, ini bukan saat untuk membuktikan siapa dirinya. Ini saatnya menunjukkan bahwa kasih sayang tidak selalu harus datang dari darah yang sama, tapi bisa juga dari hati yang sudah lama dikhianati. Sahabat lintas kata, kadang seseorang yang kita hina justru jadi satu-satunya yang mengulurkan tangan saat kita terjatuh paling dalam. Operasi pun berjalan lancar. Bu Mirna akhirnya dipindahkan ke ruang rawat inap setelah melewati masa kritis. Namun, ada yang berubah di wajahnya. Tatapan keras itu kini digantikan
oleh sorot mata sendu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Mirna menangis bukan karena marah, tapi karena malu dan menyesal. Selama ini, Aira adalah menantu yang paling ia rendahkan. Disebut anak panti, nggak selevel, bahkan beban keluarga. Padahal Aira tak pernah melawan. Bahkan kini, Aira justru yang menyelamatkan nyawanya. "Randy," lirih Bu Mirna di ranjang rumah sakit. "Kenapa dia yang bantu ibu? Kenapa bukan kalian?" Randy terdiam. Ia pun tak punya jawaban. Air matanya menetes karena akhirnya ia sadar. Selama ini dia pun terlalu diam menyaksikan istrinya diperlakukan tidak adil. Hari itu, di rumah sakit kecil kota mereka, terjadi hal yang tak disangka siapapun. Bu Mirna memohon pada perawat agar bisa turun dari tempat tidur. Dengan tubuh yang masih lemah, dibantu tongkat infus, ia berjalan pelan ke depan Aira yang duduk diam di pojok ruangan. Lalu, ia bersimpuh dan bersujud di kaki Aira. Tangisnya pecah, suaranya bergetar. "Aira, maafkan ibu. Maafkan ibu yang selalu salah menilaimu. Ibu nggak tahu, kamu sebaik ini, setulus ini." Aira kaget. Ia ingin berdiri, tapi Bu Mirna justru memegang kakinya erat. Tangis dua perempuan itu akhirnya pecah. Dan seluruh keluarga menyaksikan hal yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Perempuan yang paling dibenci justru jadi malaikat yang menyelamatkan. Sahabat lintas kata, kadang Tuhan menyembunyikan malaikat dalam rupa manusia biasa. Dan kadang kebaikan yang kita abaikan justru menjadi satu-satunya harapan saat semuanya runtuh. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit itu, Aira dan Randy kembali ke rumah mereka. Suasana hati Aira masih penuh gejolak. Tapi ada satu hal yang belum pernah ia ungkap tentang siapa sebenarnya dirinya. Randy masih tak percaya bagaimana istrinya bisa begitu tenang membayar ratusan juta rupiah secepat itu. Malam itu, saat mereka berdua duduk di teras rumah, Randy memberanikan diri bertanya, "Aira, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu?" Aira menatap langit sejenak, lalu ia tersenyum tipis. "Waktu aku masih kecil, aku kira aku benar-benar yatim piatu biasa. Tapi saat usia 17 tahun, pengasuh panti memberiku surat. Surat dari orang tuaku sebelum mereka meninggal karena kecelakaan." Aira membuka laci meja kecil di sampingnya, lalu menyerahkan sebuah amplop lusuh pada Randy. Di dalamnya ada fotokopi sertifikat tanah, rekening deposito, dan akta perusahaan. "Mereka bukan orang sembarangan, Ren. Ayahku dulunya pengusaha properti yang sukses di Makassar, tapi semua asetnya dibekukan dulu oleh pihak keluarga besar karena aku masih di bawah umur." Randy terpaku. "Saat usiaku 25 tahun, warisan itu diserahkan padaku. Total nilainya sekarang lebih dari 100 miliar rupiah, kata Aira pelan. Randy nyaris tak bisa bernapas. Selama ini, ia kira Aira hanyalah anak panti yang tak punya siapa-siapa. Ternyata, Aira adalah pewaris kekayaan yang luar biasa besar. "Kenapa kamu nggak pernah bilang?" bisik Randy, nyaris tak percaya. Aira tersenyum. "Karena aku nggak pernah ingin dicintai karena uangku. Aku ingin dicintai sebagai Aira, bukan sebagai orang kaya." Dan di saat itu juga, Randy sadar betapa luar biasanya wanita yang telah menjadi istrinya. Sahabat lintas kata, terkadang orang yang paling diam justru menyimpan rahasia paling mengejutkan. Dan cinta sejati hanya bisa lahir saat topeng-topeng dunia dilepaskan. Sahabat lintas kata, kabar tentang Aira yang ternyata pewaris 100 miliar itu pun akhirnya terdengar oleh keluarga besar, termasuk Bu Mirna. Awalnya, beliau mengira kabar itu cuma gosip, tapi setelah Randy menunjukkan bukti-bukti asli peninggalan orang tua Aira, Bu Mirna hanya bisa terdiam. Lama, tanpa sepatah kata. Hari itu juga, Bu Mirna memanggil semua anggota keluarga. Di ruang tamu sederhana itu, semua menantu duduk berjajar. Wajah-wajah yang dulu sering mengejek Aira, kini berubah kaku dan canggung. Aira datang bersama Randy,
Tak ada yang berani menatapnya lama. Tak ada yang berani bersuara duluan. Lalu, Bu Mirna berdiri. Mulai hari ini, ucapnya dengan suara parau, Aira bukan hanya menantu di keluarga ini, tapi dia adalah cahaya yang menyelamatkan kita semua. Tangisnya pecah lagi. Dan ibu minta maaf di depan kalian semua, karena selama ini ibu sudah buta oleh kesombongan. Satu persatu menantu lain mulai menunduk. Ada yang diam, ada yang menitikkan air mata. Mereka sadar, selama ini mereka ikut dalam arus kesombongan dan ejekan, tanpa pernah benar-benar mengenal siapa Aira sebenarnya. Tapi, yang membuat semua semakin terharu adalah jawaban Aira. Ia berdiri dan berkata, "Pelan, saya nggak pernah minta dihormati karena uang. Saya cuma ingin diterima sebagai keluarga." Sahabat lintas kata, hari itu, rumah sederhana milik keluarga PNS itu menjadi saksi perubahan besar. Yang tadinya penuh dengki, kini dipenuhi pelukan dan air mata haru. Sebab kadang butuh kejadian luar biasa untuk menyadarkan kita bahwa harga diri bukan diukur dari harta, tapi dari hati yang tulus dan tak pernah membalas kejahatan dengan kebencian. Setelah hari itu, hidup Aira benar-benar berubah. Bukan karena uangnya, tapi karena hatinya yang akhirnya benar-benar diterima oleh keluarga yang dulu menolaknya. Bu Mirna pun semakin mendekat pada Aira. Setiap minggu, ia datang berkunjung, membawa masakan kesukaan Aira. Bahkan kini memanggilnya Nak dengan penuh kasih. Tubuhnya masih lemah, belum sepenuhnya pulih dari operasi. Tapi, satu hal yang pasti, hatinya jauh lebih sehat dari sebelumnya. Suatu sore, saat Aira sedang menyiram bunga di taman rumahnya, Bu Mirna datang menghampiri dengan langkah pelan. Aira menoleh, tersenyum lembut. "Ibu punya satu permintaan terakhir," katanya dengan suara gemetar. "Apa itu, Bu?" tanya Aira, mendekat. "Izinkan ibu tinggal bersama kalian. Bukan karena ibu butuh tempat tinggal, tapi karena ibu nggak mau jauh dari anak yang paling tulus hatinya." Aira tertegun, lalu memeluk ibu mertuanya dan membisikkan, "Ibu nggak pernah jauh. Rumah ini selalu terbuka buat ibu. Bukan karena uang, tapi karena kasih sayang." Sahabat lintas kata, cerita Aira mengajarkan kita satu hal penting, bahwa orang yang paling dihina justru kadang adalah orang yang paling mulia jiwanya. Dan balasan terbaik dari kebencian adalah ketulusan. Aira tidak membalas dengan kemarahan, tidak menuntut pengakuan, tidak menjatuhkan siapapun. Ia hanya diam, bertahan, dan pada akhirnya semesta berpihak pada orang yang hatinya paling kuat menahan luka. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir, sahabat lintas kata. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa setiap manusia punya harga diri, punya kisah, dan punya potensi untuk membawa cahaya. Bahkan dalam rumah yang dulunya gelap oleh prasangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.